إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ibit Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Masih di pembahasan sholat jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kemakruhan untuk mengeluh atas sakit yang dirasa dan rincian hukum tentang merintih. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif. Qala al-alamah al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimallahu ta'ala, idza hadarahu al-mautu ulqiya ala syiqihi al-aiman fa in ta'azzara fal aisaru wa ila fa'ala qafahu wa wajhu wa akhmasahu lil qiblah. Ya, ketika maut yaitu telah datang, ya, mendatangi seorang, terjadi yang namanya kematian, maka ulqiya ala syiqihi al-aiman, dia ditempatkan, diposisikan dalam keadaan berbaring miring di atas sisi tubuh yang kanan. Di atas sisi tubuh yang kanan. Ya, kita tulis dulu. Jika hadarahu al-maut, maka langkahnya adalah yang pertama, ulqiya ala syiqi al-aiman, ala syiqihi al-aiman. Jadi dibaringkan dalam keadaan apa? Miring. Jadi miring, sisi tubuh ini di sebelah, di sisi tubuh kanan sebelah di bawah, ya, di atas sisi tubuh kanan. Wa idza hadarahu, orang yang sakit, tanda-tanda kematian, ya, dia sudah mendekati kematiannya. Jadi di sini amarat, yaitu tanda-tanda kematian yang sudah dekat, maka disunahkan, ya, dibaringkan miring, ya, dibaringkan miring, sisi kanan di bawah. Dan ini sebutkan wajahnya menghadap kiblat, ya. Wa wajhu lil kiblah, wa wajhuhu lil kiblah, ya. Jadi miring, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ya, ini sebagaimana ketika di liang lahat seperti itu, ya. Ketika liang lahat, misalnya kiblatnya ke arah sana, maka dia miring seperti ini, menghadap ke arah kiblat, wajahnya miring kanan, ya. Kemudian bagaimana jika tidak memungkinkan? Maka jika tidak memungkinkan, tidak bisa, fal aisar, maka tidur miring di atas sisi kiri, ya.
Kemudian fal aisar, jika tidak memungkinkan, susah, fal aisar. Karena dengan berbaring miring ini lebih maksimal menghadapkan wajah ke arah kiblat, ya, lebih maksimal. Kemudian jika tidak memungkinkan juga tetap tidak memungkinkan, ya, ta'adzara, ya. Kemudian jika tidak memungkinkan pula, ya juga tidak memungkinkan berbaring miring di atas sisi kanan kiri, ya, maka fa'ala qafahu wa wajhu wa akhmasahu lil qiblah. Maka ini yang berikutnya adalah fa'ala qafahu, fa'ala qafahu wa wajhuhu, dan wajahnya, wa akhmasahu lil qiblah. Berbaring terlentang. Jadi kalau nggak bisa terlentang, jadi ada urut-urutannya. Ketika seorang hampir meninggal dunia, ya. Jadi wajah dan ahmasoh itu dua cekungan di telapak kaki, ya, di dua telapak kaki, ya, ini cekungannya. Tapi yang dimaksud di sini di bab ini, ya, tidak hanya cekungannya, pokoknya telapak kaki ini menghadap ke arah kiblat, ya. Wajahnya juga dia agak diangkat sebetulnya menghadap ke arah kiblat. Karena ini memungkinkan, ya. Wa yarfa'u, ya, di sini agak diangkat. Wa yarfa'u ra'suhu bisyai', ya, agar bisa, ya, agar bisa wajah ke arah kiblat itu kepalanya agak diangkat. Nah, ini agar bisa, maka yarfa' wa yurfa' dengan cara yurfa'u ra'suhu bisyai'in, ya, jadi kepalanya agak diangkat sehingga nanti dia bisa wajah menghadap ke arah kiblat. Ini urut-urutannya, ya, kita lihat urutannya seperti itu. Yang pertama, yang paling afdal adalah ala syiqqi al aiman, yang kedua ala syiqqihi al aisar, yang ketiga ala qafah, ini terlentang. Yang tiga tingkatan ketika seorang tingkatan posisi, ya, tingkatan posisi, ya, ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yulaqanu la ilaha illallah wa la yulahu alaihi. Nah, kemudian yang berikutnya, poin berikutnya ditalkin. Yulaqanu di talkin, yulaqanu ya, yulaqanu la ilaha illallah, ditalkin dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ditalkin dengan ini wala yulahu alaihi, wala yulahu alaihi, ya. Tidak diulang-ulang, ya, tidak diulang-ulang.
talqinnya itu enggak diulang-ulang. Nah, yang mentalkin ini di sini sebutkan meskipun yang mentalkin ya meskipun di sini bukan mukallaf ya. Meskipun bukan mukallaf. Talqin. Kemudian di yulaqanu si mayitnya tadi ya, ditalqin. Di syarat sebetulnya meskipun tidak mukallaf. La ilaha illallah yaitu dengan menyebutkan mengucapkan di sisi orang yang akan meninggal dunia ya. Dan tidak ada kesunahan untuk ditambah Muhammadur Rasulullah karena enggak ada ya muslim. Ya. Maka cukup la ilaha illallah saja, tidak disunahkan ada tambahan Muhammad Rasulullah. Kemudian wala yulahu ya, tidak diulang-ulang. Nanti kalau diulang-ulang bisa menyebabkan berat. Ya. Di surah Al-Karim disebutkan li'ala yatojar, agar orang yang sedang sakaratul maut itu tidak merasa berat. Jadi kalau mentalkin itu tidak kemudian dibacakan la ilaha illallah lagi la ilaha illallah la ilaha illallah, enggak boleh seperti itu ya. Jadi disunahkan cukup satu kali saja ya, cukup satu kali. Nah, satu kali ini kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah ya maka jangan ditalkin lagi ya. Jangan ditalkin lagi. Tapi kalau dia belum mengucapkan bisa nanti ditalkin. Hanya saja jangan diulang-ulang terus. Ya, jangan diulang-ulang terus. Kemudian ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah maka diam ya. Diam, tidak ditalkin karena sudah mengucapkan sampai kalau nanti dia ternyata ngomong pembicaraan lain, berkata dengan kata-kata lain, maka ditalkin lagi agar apa? Akhir dari kehidupannya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu bila ilhah. Jangan banyak-banyakannya, malah tidak bagus. Di hadis riwayat Muslim ya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Abu Sa'id riwayat Muslim dan Ibnu Majah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah mayit-mayit kalian untuk orang-orang yang akan meninggal dunia yang sedang sakaratul maut, talqinlah dengan la ilaha illallah. Kemudian wala yuqalu lahu qul, janganlah dikatakan padanya qul, tapi disebutkan di dekatnya saja, tidak boleh katakan ya, jadi tidak. Wal afdalu, yang afdal talqinu ghairul waris, yang afdal yang mentalkin adalah yang bukan ahli waris ya. Wal adu, bukan musuh. Wal hasid, bukan orang berhasad. Sebaiknya itu bukan ahli waris, bukan musuh, bukan orang berhasad. Jika memang ada yang lain, maka dilihat. Kalau ada yang lain yang bukan ahli waris, sebaiknya itu yang mentalkin ya. Tapi kalau tidak ada yang lain ya, adanya ahli waris, musuh sama orang yang hasad, maka dikedepankan ahli waris. Ya, agar ini nanti orang yang mau meninggal dunia tidak ada kesan-kesan ini ya, karena ini orang-orang ahli waris mendapatkan kemanfaatan dari kematian seorang, musuh juga sama, bisa jadi dia menginginkan ya, merasa senang, atau orang yang hasad ya. Maka ini akan memberatkan orang yang akan meninggal dunia ketika ditalqin oleh orang-orang tadi. Kemudian kalau ahli warisnya ada beberapa, maka dikedepankan, diutamakan yang mentalqin adalah yang paling besar rasa kasih sayangnya, yang paling lembut ya.
Tapi kalau yang sakit ini, yang musakaratul maut adalah orang yang miskin, maka ahli waris siapapun pokoknya dia mentalkin, karena nggak ada kecurigaan. Kalau ini orangnya kaya, nanti yang mentalkin ahli waris itu bisa jadi ada curiga. Oh, ini pengen aku mati, kemudian dapat warisan banyak. Tapi kalau yang mau mati ini orangnya miskin, harta dikit atau nggak punya harta, itu nggak ada harapan seperti itu. Ya. Ya, ini berkaitan dengan tata cara mentalkin mayit. Kemudian setelahnya insya Allah akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.